Di PTBase banyak orang yang miskin jadi kaya. Ya udah kuasain PTBase-nya gitu. Kenapa alasannya sibuk? Kalau saya sih nggak masuk di akal saya gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya buat mitra-mitra Sahara yang hari ini ikutan Zoom? Calon-calon miliarder PTBase? Sehat semua nggak? Calon-calon peraih rumah 1 miliar gimana nih? Bismillah nih teman-teman semua yang hadir di sini, saya yakin ya itu pasti dapat Pajero, pasti dapat rumah. Cuman closing 2, duplikasi 2. Sebenarnya itu aja sih. Kalau kita di bisnis konvensional ya, ketika memulai bisnis pasti perlu modal yang besar ya. Nggak mungkin perlu modal sekali doang. Ya, bisnis konvensional itu modalnya berkali-kali. Apalagi kalau harga produksi naik, itu modal naik lagi gitu ya. Dan di bisnis konvensional itu tiap hari kita harus inovasi, promosi, kita harus buka tiap hari ya. Nggak mungkin diem terus ya. Hasilnya pun belum tentu ya, tergantung minat masyarakat. Saya setiap hari ke toko grosirnya orang tua saya, kadang rame, kadang sepi, kadang rame, kadang sepi, sementara modal terus naik gitu. Nah, ini yang terjadi ya di masyarakat sekarang. Terus saya juga lagi jalanin nyoba gitu ya, bisnis affiliate. Itu modalnya lumayan teman-teman. Beli sampel produk tuh saya mungkin udah habis berapa juta ya. Ada 4 juta mungkin ya, kurang lebihnya. Beli peralatan, beli sampel produk, ya itu affiliate yang menghasilkannya 1 bulan baru sekitar berapa? 2 jutaan lah sebulan. Ya sebulan 2 jutaan. Itu pun sehari bikin video 5 ya. Jadi semua bisnis itu perlu kerja keras, perlu modal. Tapi hasilnya kita nggak tahu, nggak terukur. Nggak terukur teman-teman di hasilnya. Sekarang orang-orang lagi ngetren affiliate ya, affiliate produk dan sebagainya. Emang gampang ya, emang gampang kalau udah terbiasa. Tapi kalau yang belum terbiasa sulit itu. Nah, saya kira nggak gampang juga bagi orang-orang yang emang nggak konsisten. Modalnya cukup besar, ya. Tapi ya kalau kita mau berproses 2-3 tahun sih, insya Allah ke depan bisa. Hasilnya nggak terukur teman-teman. Di bisnis affiliate pun saya yakin hasilnya nggak terukur. Beda dengan bisnis base corporation. Kenapa saya fokusnya di base corporation? Karena terukur gitu. Kalau di base corporation itu kita tahu omsetnya berapa, kita dapat 3,67 miliar. Dan omset itu nggak berubah-berubah. Kalau bisnis lain itu kan berpengaruh tuh produk, kebiasaan masyarakat, algoritma. Kalau di PTBase kan nggak. 6.000 paket penjualan, teman-teman akan mendapatkan 1,67 miliar. Kalau 1 hak usaha, kalau 3 hak usaha, wah, pasti 5 miliar lebih. Kalau kita 20.000 paket penjualan, kita dapat 3,67 miliar. Kalau basic, kalau priority 113 miliar. Jadi potensinya besar nih di sini, makanya saya semangat sampai hari ini masih isi Zoom. Kalau saya tujuannya cuma dapat luxury, saya udah berhenti dari tahun 2025. Kalau tujuan saya cuma dapat luxury nih. Ya, kalau tujuan saya dapat Pajero, cuma dapat rumah, mungkin saya udah berhenti karena udah dapat. Jadi kalau teman-teman mentornya hilang di grup, bisa jadi tujuannya cuma sampai situ gitu. Ya misalnya nih ada mentornya peraih mobil, tapi setelah peraih mobil nggak pernah Zoom, nggak pernah training, susah dihubungin. Berarti tujuannya daftar PTBase itu cuma dapat mobil. Sayang banget ya, mobil itu nggak dibawa mati. Menurut saya, mobil itu nggak dibawa mati. Rumah itu nggak dibawa mati. Tapi amal jariah kita nih di PTBase dibawa mati. Saya sampai hari ini nge-training teman-teman, niatnya kan ibadah. Nah, ini yang dibawa mati. Nah, gara-gara teman-teman nanti ikutan Zoom training terus teman-teman sebelum Zoom training, bismillah dulu. Niat belajarnya sungguh-sungguh. Beres Zoom training langsung praktek. Malamnya Zoom training lagi, besoknya praktek lagi, doa lagi. Tahu-tahu sukses. Dapat motor, mobil, dan rumah gara-gara sering ikutan Zoom training. Motornya dipakai ke masjid, rumahnya dipakai ibadah. Dapat pahala kan? Pahalanya ngalir ke saya. Nah, itu yang dibawa mati. Makanya sampai hari ini saya ngikuti Zoom training buat cari amal jariah itu. Nah, PTBase ini bukan cuma dunia doang, tapi akhiratnya teman-teman akan dapat.
Kalau kita ngejar dunia, belum tentu dunia dapat. Kalau kita ngejar akhirat nih, insya Allah akhiratnya dapat, teman-teman. Teman-teman niat daftar di PTBS, pengen membantu sebanyak-banyaknya orang terhindar dari utang dan riba. Wah, udah tuh insya Allah tuh pahalanya masuk. Contoh, Pak Darmansah udah dapat motor, udah dapat mobil. Contoh nih ya, Pak Darmansah dapat motor dan mobil. Kalau nggak daftar PTBS, kalau nggak saya ajarin, mentorin di PTBS, bisa jadi Pak Darmansah beli motornya ngredit. Bisa jadi Pak Darmansah beli mobilnya nyicil ngredit. Gara-gara daftar PTBS, dimentorin sama saya, jadi nggak jadi tuh. Mau ngedosa kreditnya tuh, mau ngedosa ribanya. Pahalanya masuk nggak ke kita? Masuk, teman-teman. Besar nggak itu pahalanya? Besar. Dosa ribanya berapa tuh kalau Pak Darmansah akhirnya nyicil mobil selama 5 tahun? Ya, selama 5 tahun. Berapa dosa ribanya? Bisa ngukur nggak? Bisa tuh dihitung itu, teman-teman, dosanya. Nah, gara-gara daftar PTBS, lalu belajar, lalu dimentorin sama saya, sama mentornya, dapat mobil, nggak jadi ngredit. Jadi nggak punya utang. Yang asalnya harusnya dosa, berubah jadi pahala. Nah, ini, teman-teman, maksudnya di PTBS ini bukan cuma dunia, tapi akhiratnya dapat. Karena, ya, sekarang ini, ya, di masyarakat itu yang mengandung unsur riba kebanyakan adanya di motor, mobil, sama rumah. Dan ngeribanya itu lama banget. Untuk beli motor yang nilainya 20 juta perlu 3 tahun. Nggak masuk di logika saya kadang. Nggak masuk di logika saya, teman-teman. Allah kan maha kaya nih. Tapi kita minta motor perlu 3 tahun baru dapat tuh sampai ke BPKB-nya. Sebelum 3 tahun, kalau teman-teman nggak bisa bayar cicilan 2 bulan, 3 bulan, datang tuh yang ambil motor, debt collectornya. Kira-kira ada yang bisa ngejamin nggak umur teman-teman nyampe 40 tahun ke depan? Ada yang bisa ngejamin umur teman-teman 40 tahun ke depan masih hidup? Rugi banget ya, hidup 40 tahun. 40 tahun tuh berarti teman-teman ngabisin waktu kerja hanya untuk nyicil rumah subsidi. Hanya untuk nyicil rumah yang luas tanahnya 60 meter. Padahal nggak dibawa mati. Yang dibawa mati cuma 2 kali 1 meter. Lihat, zaman kita nih sekarang nih. Sekarang kan yang 15 tahun cicilannya udah 1 juta lebih. Yang rumah kecil ya, rumah subsidi ya. Tahu rumah subsidi yang kalau ditonjok itu bisa langsung rubuh? Kok tahu, Kang? Iya, karena saya kan dulu kerja di situ, teman-teman. Saya kan appraisal, saya tahu kualitasnya. Saya salah satu orang yang survei rumah subsidi dulu. Rumah subsidi itu yang nggak ada dapurnya, teman-teman. Ya, dapurnya tuh di teras belakang, bukan teras ya. Di belakang itu nggak dibangun kan. Dapurnya tuh di situ, nggak ada dapurnya malah. Kita harus bangun dapur lagi sekitar 50 sampai 100 juta. Ya, itu kalau tendang pakai kekuatan laki-laki itu roboh itu. Kalau kita nggak renovasi lagi. Dan sekarang ke depan nanti cicilannya bisa 40 tahun. Nah, berarti kan zaman anak kita itu berat banget, teman-teman. Kalau kita nggak mikirin dari sekarang. Ya, makanya kenapa saya kerja keras di PTBS pagi, siang, malam, sampai malam saya kan masih kerja di PTBS. Karena, ya, saya yakin ke depan itu nyari aset akan makin sulit. Ya, ke depan nih, ya, zaman yang anak-anak saya tuh nggak segampang zaman sebelum-sebelumnya. Nah, dari dulu gitu kan. Kamu bisa cek aja zaman kakek kita tanahnya gede-gede, zaman orang tua kita mulai ngecil, zaman kita mulai teras doang gitu ya, rumahnya kecil. Nanti zaman anak kita gimana? Nah, sekarang udah terprediksi kan, ya, cicilan dibuka sampai 40 tahun. Bayangin hutang ribanya itu panjang banget, hampir seumur hidup. Berapa banyak kemarin yang ketemu sama saya udah pensiun tapi masih punya utang. Umur udah di atas 50-60 tahun tapi hutangnya belum lunas. Masih nyisa 10 tahun lagi. Wah. Sementara hutang itu dibawa mati. Mungkin hutang banknya nggak dibawa mati, tapi tetap aja hitung-hitungan di akhiratnya sampai mati, teman-teman. Kebawa gitu sampai akhirat. Makanya itu yang membuat saya ngeri. Ya, kalau ada mitra yang nanya, "Kenapa, Kang? Udah dapat luxury masih aktif di PTBS, masih ngonten?" Ya karena saya nggak mau terjerat utang dan riba ya sampai turunan-turunan saya. Makanya kalau di PTBS katanya
bisa dapat 31 luxury, 31 big ambassador, 31 star ambassador, 31 new ambassador, yang itu aset semua. Ya udah, saya akan kejar sampai tuntas. Selama PTBase-nya ada, saya akan ada. Ya, walaupun kata orang ada yang bilang sulit, nggak bisa lah. Itu bagi teman-teman yang nggak nguasain ilmunya. Maka kalau bagi saya, yang wajib itu bukan closing dulu, tapi kuasain ilmunya. Kalau ilmunya tahu, ya nanti kata Allah, ya udah pantas, pasti dikasih. Bener nggak? Teman-teman, kita kan punya anak. Anak kita dikasih motor ketika kata orang tuanya, ilmunya udah siap dapat motor. Dia udah punya SIM, ya, dia udah siap pakai motor karena udah bisa. Pasti dikasih nggak? Pasti dikasih. Sekarang anak kita baru umur 10 tahun, masih SD. Minta motor, walaupun punya uang 100 juta, nggak akan saya beliin. Karena belum siap. Ya, jadi teman-teman sekarang yang belum Allah kasih Pajero, belum Allah kasih rumah, bisa jadi Allah Maha tahu teman-teman belum siap. Karena Allah tahu dalam 24 jam kita ngapain aja nih. Karena ngitung juga kan, nanti kan malaikat yang ada di sisi kita tuh, oh, kita tuh ikhtiar di PTBase-nya sehari baru 1 jam. Terus 23 jamnya di mana? Oh, 23 jamnya 8 jamnya di tempat kerja, sisanya nongkrong di warung atau main game misalnya, atau tidur di kasur. Ya udah, rizkinya segitu, teman-teman. Saya dari pagi bangun tidur sampai hari ini yang dipikirin kalau kerjaan di PTBase. Sisanya untuk keluarga. Berarti waktu, tenaga, pikiran, uang, itu semuanya di PTBase. Otomatis rizki yang turun dari atas, yang masuknya melalui PTBase besarnya. Dan kerennya di PTBase ini, potensi asetnya 3,67 miliar. Minimal 1,67 miliar. Basic. Priority berapa? 113 miliar. Nah, makanya saya semangat banget di PTBase. Mau itu saya bikin konten pagi, siang, sore, malam, it's okay, kita jalanin. Karena tahu hasilnya besar. Mau itu belajarnya harus ke Bandung, Jakarta, Bogor, ataupun belajar ke negeri Cina sekalipun, saya akan berangkat. Jadi di PTBase ini, kalau kita berani berkorban waktu, tenaga, pikiran, total hasilnya besar. Berapa, Kang? Ya tadi reward yang tadi. Ya, reward yang tadi itu 3,67 miliar sampai 113 miliar. Makanya ya udah, bismillah, saya mah total habis-habisan. Bikin konten total habis-habisan, follow up total habis-habisan, ya hasilnya inilah. Nah, maka teman-teman yang pengen dapat kayak saya atau lebih baik, maka susul saya. Jadilah saingan-saingan saya. Jangan terus ngekor, teman-teman. Ciptain ide-ide baru. Jadilah seorang leader baru. Jangan ngekor di saya. Jadi jangan sampai teman-teman secara peringkat terus di bawah saya. Wah, Kang Algian kontennya cuma 2 sehari nih. Hari ini Kang Algian ngupload cuma 2. Hari ini kan saya cuma 2. Kang Algian 2. Waktunya saya ngunggulin Kang Algian. Saya akan ngupload 3. Lebih baik gak? Lebih baik. Kang Algian hari ini cuma 1 konten. Saya 4. Lebih baik gak? Lebih baik lah. Nanti setelah 3 bulan, Kang, saya udah jago closing nih, Kang Algian, saya mau dong ngisi di Zoom. Itu lebih baik dibanding disuruh, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada inisiatif seperti itu, kira-kira Allah makin tahu nggak kalau teman-teman tuh pantasnya tuh lebih cepat. Ya, ketika pantasnya lebih cepat, maka rezekinya datang lebih cepat. Nah, saya tunggu teman-teman menjadi mentor leader kayak gitu. Ya, namanya mentor leader, namanya leader itu kan orang yang diikutin banyak orang yang bisa memimpin. Ya, itu kan punya ciri-ciri. Kita pun sebagai mitra tahu mana leader yang bisa saya ikutin. Ya, apalagi teman-teman nih, ya pasti tahu nanti ke depan harus kayak gimana kan. Makanya jadilah leader dari sekarang ya. Dari sekarang, teman-teman, minimal jadi leader buat diri sendiri dulu. Udah itu buat mitra-mitra kita. Nah, nanti rizkinya pasti insya Allah kasih. Nanti belajar sama Kang Riansah tentang cara duplikasi 2-nya kayak gimana. Gimana caranya teman-teman nguasain marketing plan. Dari marketing plan itu bisa dapat motor, mobil, dan rumah. Insya Allah. Ntar lagi 2024 akan ninggalin kita. Ya, kita harus yakin 2025 itu tahunnya teman-teman semua. Harus yakin dari sekarang ya. Yang impiannya, hajatnya belum dikabul, dari sekarang udah rubah mindset. Saya yakin di 2025 impian dan hajat saya terkabul wasilah Best Corporation Syariah.
Ini harus yakinnya dipupuk dari sekarang teman-teman. Karena keyakinan yang kuat akan ngebuat kita percaya diri ketika beraktivitas. Ketika ngonten, follow up, ya, presentasi. Itu akan lebih mudah ketika teman-teman percaya diri. Maka mindsetnya harus mulai dibenahin. Jangan sampai, saya sih udah daftar PTBS udah dari tahun 2023 nih, tapi kok belum dapat motornya. Nah, pertanyaan yang membuat teman-teman down itu akan membuat orang lain gak percaya sama teman-teman. Maka ketika teman-teman udah akhir tahun kayak gini, udah refresh. Ya, pernah kita lihat komputer ngeheng atau handphone kita ngeheng, apa yang kita lakukan? Protes dulu, kita banting handphonenya, atau kita matiin dulu tuh handphonenya, lalu kita nyalain lagi. Pasti kita refresh kan handphonenya atau komputernya. Kita anggaplah refresh. Mungkin saya dari bulan kemarin, ikhtiarnya belum sungguh-sungguh. Saya berkomitmen, ya Allah, Desember ini saya akan sungguh-sungguh di PTBS. Januari, saya akan sukses di PTBS. Anggaplah saya baru memulai di bulan ini. Ya, nanti ketika teman-teman dapat luxury tinggal ngomong, saya daftarnya emang 2023, tapi 2023 sambil kerja. Ya, sibuk sehari, ya paling sejam lah di PTBS. Atau 2 hari sekali lah PTBS-nya, makanya nggak sukses. Nah, saya baru berkomitmen untuk sukses di PTBS Desember 2024. Di Desember 2024, saya ngatur waktu di PTBS 8 jam sehari. Walaupun saya sambil kerja, 8 jam kerja di kantor, 8 jam kerja di PTBS, 8 jam, mana tuh sisanya biasanya? Tidur, sama ibadah misalnya. Itu udah 24 jam loh teman-teman. Misalnya 8 jam di kantor, 8 jam di PTBS, 8 jam. Hitung nih kalau perlu teman-teman di stopwatch. Udah 8 jam belum di PTBS-nya? Di kantor 8 jam belum? Sisanya 8 jam tuh kemana tuh? Apakah dipakai ibadah 8 jamnya? Atau dipakai main-main? Terserah. Atau dibagi 2. 16 jam di kantor, 16 jam di PTBS. Sambil ibadah. Komitmen. Alhamdulillah. 3 bulan dapat mobil, 6 bulan dapat big ambassador, 1 tahun dapat luxury. Nah, itu jadi cerita nanti ke depan. Ya, anggaplah bulan-bulan kemarin kita main-main. Desember ini harus serius, teman-teman. Ingat loh, di depan ini, motor ini cuman berapa? 150 paket. 75 paket di tim kiri, 75 paket di tim kanan. Paket bukan jumlah orang ya. Kalau ada tim kita menjual paket priority, langsung 31 paket masuknya. Walaupun 1 orang. Jadi gampang sebenarnya di PTBS ini. Karena bukan ngitung orang, tapi ngitung omset. Ya, mumpung di PTBS promonya terus ada. 75 kilo, 75 kanan, 150 paket kita dapat motor, kejar teman-teman. Januari minimal dapat motor. Yang udah dapat motor, kejar mobil. Kenapa? Karena mobil promonya 250 kiri, 250 kanan. 500 paket omset penjualan dari semua tim kita. Dapat mobil pertama, 150 juta. Total sama motor, 170 juta. Coba cek sekarang, tanya atau teman-teman hitung di kalkulator. Dengan gaji kita, berapa lama dapat 150 juta cash? Atau 170 juta cash? Ada yang bisa ngitung? Dengan gaji teman-teman sekarang, pendapatan teman-teman sekarang, berapa lama teman-teman dapat 170 juta cash? Nah, sekarang di PTBS, untuk dapat 170 juta, cukup dengan 500 paket. Ya, 500 paket. Andailah kita mau ngejarnya 3 bulan. 3 bulan itu berarti 90 hari. Dibagi 90 hari, berarti 5 paket per hari penjualan. Targetin kita sehari menjual 5 paket. Kalau sendiri berat, siapin timnya. Mau 10 tahun katanya. Kan 10 tahun tuh udah ukuran teman-teman kan dari gaji kan. Nah, gimana kalau dalam jangka waktu 3 tahun uangnya kepake? Misalnya dari gaji ngumpulin 2 juta, 10 tahun baru dapat 170 juta. Nah, 10 tahun itu belum nyampe 10 tahun uangnya kepake. Nyampe nggak? Enggak. Atau ngumpulinlah 2 juta, 10 tahun baru dapat. Kira-kira mobil yang harganya 170 juta di hari ini, 10 tahun kemudian mobilnya harganya berapa? Mobilnya harganya berapa? Udah pasti nggak kebeli. Ya, makanya lebih baik di PTBS, teman-teman. Karena di PTBS poinnya nggak bisa diambil. Enaknya tuh, jadi nggak akan mungkin kepake. Mungkin poin teman-teman sekarang 100 kiri, 100 kanan. Tahu-tahu baru kecapai
mobilnya tuh nanti tahun depan, ya poinnya tetap segitu gitu. Poinnya nggak akan mungkin hilang. Enak di PTB segitu, dan kita bisa ngukur 500 paket ini kalau 3 bulan berarti 5 paket per hari. Siapin timnya. Ya seperti halnya seorang owner pasti menyiapkan karyawan untuk omset perusahaannya. Sama di PTBS pun. Kalau teman-teman pengen 3 bulan dapat 170 juta, minimal 5 paket sehari. Siapin timnya dari sekarang. Teman-teman di TikTok bikin konten. Siapa di sini teman-teman nih yang lagi mau ngerjain proyek bareng saya untuk dapat mobil di bulan Syawal nanti, Lebaran pakai mobil. Yang mau cari nomor WA saya di kolom deskripsi. Saya ada solusinya dengan bergabung di komunitas Sahara. Bikin konten tiap hari kayak gitu. Siapa di sini teman-teman yang lagi pengen banget nanti Lebaran pakai mobil? Mau nggak jadi tim saya? 3 bulan insya Allah kita ngerjain bisnis di Best Corporation secara online. Bisa kebeli mobil pertama. Yang mau cari nomor WA saya di kolom deskripsi. Konten gitu tiap hari, masa nggak ketemu tim? Atau teman-teman datang ke rumah teman Anda, kerabat, saudara, presentasi, bawa marketing plan, bawa produk. Saya lagi ngerjain bisnis Best Corporation nih, 3 bulan bisa dapat mobil. Emang gimana caranya? Ini nih, untuk dapat mobil 250 paket penjualan di kiri, 250 paket penjualan di kanan. Saya lagi nyari 2 tim kiri dan tim kanan. Total 500 paket. Kamu mau nggak? 500 paket ini kalau saya bagi 90 hari, itu kenanya 5 paket sehari. Kita bagi, kita siapin timnya. Kamu mau nggak jadi tim saya? Ya, kamu saya targetin 1 paket aja sehari. Nanti si B 1 paket sehari, ada 5 orang. Ya, masing-masing 1 paket sehari dan mereka bertanggung jawab terhadap timnya. Saya akan dapat mobil, kamu dapat motor. Nanti saya bantu, ketika saya dapat mobil, saya bantu kamu dari motor ke mobil. Yang mau ayo, kalau nggak saya nyari yang lain. Ingat, kalau percaya diri, mereka tuh akan nggak ada kesempatan ngomong. Teman-teman presentasi nih, percaya diri kayak saya ngomong kayak gini nih. Dan mereka tuh nggak akan ada kesempatan ngebantah. Kenapa saya percaya diri? Karena saya udah nguasain marketing plan produk. Ya ibaratnya udah di luar Nurul lah. Ya mau itu nggak bawa flip chart pun saya bisa ngomong gitu. Nah itu yang harus teman-teman siapin. Kenapa kan belum bisa closing? Karena belum bisa menyampaikan. Karena belum paham materinya, belum paham ilmunya. Karena belum setiap hari. Kalau tiap hari ngonten, tiap hari paham baca marketing plan, terus ngomongin marketing plan-nya, tiap hari konsumsi produk, teman-teman rekomendasiin produk, udah ngomong tuh lancar. Bahkan bisa lebih lancar daripada saya. Kalau ngomong lancar, sukses tuh teman-teman di PTBS. Karena di sekarang ini, orang-orang yang sukses itu, yang kaya itu yang bisa ngomong. Dari zaman dulu juga kayak gitu teman-teman. Orang yang bisa ngomong, yang bisa konten kaya. Jadi jangan teman-teman jangan teman-teman melihara alasan, Kang, saya mah nggak bisa ngomong, Kang, saya mah malu. Jangan dipelihara itu kayak gitu. Karena orang yang nggak bisa ngomong, pemalu, nggak akan kaya. Zaman sekarang susah untuk sukses dengan orang yang pemalu, yang nggak bisa ngomong. Belajar. Kalau kita nggak bisa sukses, anak-anak kita gimana kita ngajarinnya gitu. Kan kalau teman-teman sukses, anak-anak kita nyontoh kita kan. Masa iya kita mau memelihara kebiasaan malu? Kalau teman-teman sekarang pemalu, nggak bisa ngomong, ayo mulai dari sekarang buang. Itu kan kebiasaan yang dipelihara dari kecil. Pemalu, nggak ada orang. Sebenarnya nggak ada orang yang pemalu kalau teman-teman terbiasa. Teman-teman kalau nggak percaya, tonton YouTube saya. Saya ngomong, tonton YouTube saya di 2019. Silakan. Gaya ngomong saya nggak kayak gini. Tuh terbata-bata. Saya aja kalau nonton video saya yang dulu, itu malu sendiri. Kok ngomongnya kayak gini ya? Karena memulai aja dan dilakukan setiap hari, jadi lancar gitu. Ya ibaratnya naik motor, awalnya nggak bisa, karena kan lepas tangan aja bisa gitu. Lepas tangan, lepas kaki aja bisa masuk saya ke got. Zaman sekarang tuh teman-teman udah dimanjakan ya, dengan kemudahan menjadi konten kreator, menjadi influencer, menjadi artis tuh gampang dengan adanya TikTok ini. Cuman mau atau enggak gitu. Enaknya lagi masyarakat Indonesia ini suka dengan cerita, udah cerita aja di TikTok tuh. Apalagi Indonesia ini menjadi negara terbanyak pengguna TikTok dan terlama. Ayo teman-teman, kuasain TikTok sama Anda gitu, sama mitra-mitra Sahara. Kenapa? Kalau teman-teman sekarang emang nguasain algoritma, nguasain follower, udah kaya saya yakin ya. Kalau teman-teman punya follower banyak nih, kenapa saya ketika bikin video itu sungguh-sungguh gitu. Saya mikirin supaya bagus itu hasilnya gimana, dan saya ngomong sendiri supaya orang-orang itu bukan
bukan suka terhadap PTBS doang gitu, tapi suka terhadap sayanya. Nanti hasilnya tuh kayak gini teman. Nih contoh nih ya, orang-orang tuh sekarang tuh yang pinter ngomong, pinter bikin konten pasti kaya. Jadi Haus itu nyuruh Fuji bikin video, endorse, satu kali bikin video 100 juta. Satu kali bikin video ya, dan ya satu kali bikin video 100 juta. Ini cerita beliaunya sendiri. CEO-nya Haus. Dan dia udah 8 kali bayar Fuji per videonya 100 juta. Berarti kan 800 juta. Sekarang pertanyaan saya, bikin video itu berapa menit nih si Fuji nge-review kayak gini? Nge-review kayak gini berapa menit? 59 detik. Nih, ada yang ngomong nyari duit susah. Anda kerja 12 jam 12 jam hanya untuk gaji sebulan 6 juta. Lihat di depan Anda itu manusia atau jin? Sama-sama manusia, cuman bikin video 59 detik dibayar 100 juta. Pertanyaan saya, Allah adil nggak? Adil nggak? Teman-teman kerja di pabrik, operator berdiri dari pagi sampai sore, keringetan. Ya, kaki udah bergetar jadi operator. Berdiri ya, operator mesin jahit misalnya. Atau mesin benang. Kan berdiri kan tuh. Anda dibayar sebulan cuma 5 juta, 6 juta. Lalu di luar sana banyak orang yang nguasain TikTok. Ya, cuman main TikTok doang dapatnya ratusan juta. Allah Maha Adil nggak? Kenapa Anda yang kerja keras hasilnya dikit, sementara orang yang nggak kerja keras hasilnya lebih banyak? Berarti zaman sekarang itu kerja keras nggak menentukan hasil, teman-teman. Sebenarnya tempat di mana teman-teman bekerja itu menentukan hasilnya. Ya, tempat di mana teman-teman bekerja itu menentukan besar kecilnya hasil teman-teman. Bukan cuman kerja keras. Percuma teman-teman mau mancing, ya mau mancing ikan kakap di balong di kolam ikan lele, mau sampai kiamat nggak dapat. Sama halnya teman-teman sekarang pengen rumah, pengen mobil cash, tapi masih kerja di pabrik, bisa nggak? Nggak bisa, mustahil. Walaupun nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ya bisa jadi tahu-tahu dapat warisan, tapi kan kita bisa ngukur. Mungkin nggak kita dapat warisan, rumah, mobil mewah? Kan nggak bisa. Kalau kita mau dapat ikan kakap, ya jangan mancing di kolam ikan lele lah. Bener nggak? Kalau teman-teman sekarang katanya pengen dapat rumah cash, nggak mau ngeriba, pengen dapat mobil cash, ya jangan 24 jam itu dihabisin di tempat kerja. Kadang kan, ayo ikutan training sama saya. Sibuk Kang, mohon maaf kerja. Ya udah, berarti kalau sibuk itu kubur mimpi teman-teman pengen rumah, pengen mobil mewah cash, kubur, nggak usah. Ngabisin waktu teman-teman. Bermimpi ngabisin waktu. Sementara teman-teman katanya sibuk kerja, kan nggak masuk di logika. Sibuk kerja, pengen dapat luxury, nggak bisa. Kan di tempat kerja nggak ada luxurinya. Nggak ada luxurinya. Udah tahu, sekarang itu di online ada semuanya. Tapi teman-teman nggak mau belajar online, katanya malu. Jangan kayak gitu. Di luar sana banyak orang yang kaya gara-gara main TikTok. Ya udah kuasain TikToknya. Di PTBS banyak orang yang miskin jadi kaya. Ya udah kuasain PTBS-nya gitu. Kenapa alasannya sibuk? Kalau saya sih nggak masuk di akal saya gitu. Kang, saya sibuk dinas, makanya saya nggak PTBS. Bisa nggak dapat luxury? Nggak bisa. Oh, teman-teman sibuk dinas, maka teman-teman nututnya ke atasannya. Saya udah sibuk dinas nih. Tolong masa pensiun saya jamin. Saya punya rumah, punya mobil, anak-anak saya bisa keterima kerja di sini. Udah tinggal nuntut ke atasan lah. Jangan sampai nanti tahu-tahu 2 tahun lagi mau pensiun, baru teman-teman kelabakan, bingung. Atau pas pensiun, teman-teman nyari-nyari bisnis, nggak bisa. Teman-teman pas pensiun nyari bisnis susah, teman-teman. Kenapa? Umur 55 tahun nih, pensiun mulai bisnis. Relasi teman-teman berapa? Mobilitas teman-teman udah berapa jauh kalau umur segitu? Relasinya paling kan umurnya segitu-gitu juga. Nggak mungkin teman-teman downgrade cari relasi ke bawah kan?
Nggak bisa. Nunggu nanti, kebanyakan orang kan gitu. Ah, saya mah udah masih umur 40 tahun, nanti aja pas pensiun. Iya, nanti pensiun belum tentu. Keadaan bisnisnya semudah sekarang. Kalau saya mah, kalau ketika bisnis, nggak ngomong nanti, sekarang. Sekarang, kadang yang ngerubah nanti itu hari ini. Kalau teman-teman sampai sekarang masih, oh nanti aja nunggu. Ah, nanti aja. Ia nggak akan pernah jadi seorang leader. Dan nggak akan pernah menjadi wasilah buat rezekinya orang lain. Karena teman-teman menunda, padahal waktu itu jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal dibanding uangnya itu sendiri. Contoh nih. Contoh, misalnya sekarang siapa? Misalnya saya sekarang ya. Sekarang saya umur 20 tahun misalnya ya. Sekarang saya umur 20 tahun misalnya. Contoh nih, Pak Darmansyah umurnya 50 tahun. Di 20 tahunnya saya dapat luxury, dapat Pajero. Pak Darmansyah di umur 50 tahun baru dapat luxury dan Pajero. Dan penghasilan besar. Sama misalnya penghasilannya antara saya sama Pak Darmansyah. Tapi Pak Darmansyah umurnya 50 tahun. Saya 20 tahun. Penghasilannya sama, rewardnya sama. Kira-kira yang lebih kaya yang mana? Anda bisa jawab nih. Saya umur 20 tahun. Pak Darmansyah udah dapat luxury 2 misalnya. Saya dapat luxury 1. Contoh, bedain aja. Pak Darmansyah dapat luxury 2 umur 50 tahun. Ini contoh ya. Pak Darmansyah dapat luxury 2, Pajero-nya 5. Saya dapat luxury 1, Pajero-nya 1. Cuman umur saya 20 tahun. Pak Darmansyah 50 tahun. Yang lebih kaya yang mana? Yang lebih kaya, bener, yang 20 tahun. Walaupun secara aset lebih besar Pak Darmansyah, tapi umur itu nggak akan pernah bisa dibayar dengan uang. Bisa nggak Pak Darmansyah membayar uang hartanya itu untuk membeli umur saya? Dalam artian kan ada selisih umur tuh. 50 sama 20, 30 tahun kan selisihnya. Bisa nggak dengan hartanya Pak Darmansyah bayar ke Allah untuk beli 30 tahun? Nggak akan bisa. Pak Darmansyah dapat 10 miliar di umur 50 tahun, saya baru 2 miliar. Tapi perbedaan waktu kita itu 30 tahun. Kira-kira kalau kita sama-sama sehat, 30 tahun ke depan harta saya berapa? Pasti jauh lebih banyak dibanding Pak Darmansyah. Benar nggak? Maka waktu ini, waktu yang kita punya jauh lebih mahal dibanding harta itu sendiri. Orang yang kaya sekarang, ya saya yakin ya teman-teman, kalau ketemu orang paling kaya di dunia, itu kalau dia ditanya mau nggak uangnya, hartanya dikasihkan atau dibuang atau dibayar untuk membeli umur sehingga dia balik lagi ke muda, saya yakin pasti mau dia. Pasti mau. Karena ketika teman-teman kaya umur 50 tahun, nggak senikmat kaya pas umur 20 tahun. Kaya nih, umur 60 tahun, kaya nih. Makannya aja harus sama sayur-sayuran. Nggak bisa teman-teman makan udang, saus padang, atau lobster. Mau jalan-jalan ke luar negeri, susah karena punya diabetes. Kan nggak bisa. Maka saya selalu benci ya kalau ada ngomong orang nanti nunggu pensiun. Nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Kalau teman-teman mau jadi leader dan wasilah rezeki orang lain, hari ini. Karena kita nggak tahu. Besok aja saya nggak tahu masih hidup atau enggak. Ya, hari ini. Mumpung PTBS-nya masih ada, teman-temannya masih sehat, poinnya masih sama, perjuangin hari ini. Bismillah. Ya, ini penghujung tahun 2024. Ya, kita udah tutup buku, kalau bisa. Kemarin saya salah, ya Allah. Kemarin saya buang-buang waktu. Kemarin saya nggak sungguh-sungguh, banyak main-mainnya, banyak lalainya, banyak tidurnya. Saya yakin lah teman-teman kalau dihitung waktu tidur teman-teman jauh lebih lama dibanding waktu ngerjain PTBS. Saya jamin itu. Waktu tidur teman-teman coba hitung ya. Dalam satu hari tidurnya berapa jam, ngerjain PTBS-nya berapa jam. Yang total ngerjain PTBS otak. Kalau tidur kan otak. Kalau pernah tidur teman-teman? Kalau tidur kira-kira ada nggak yang tidur matanya merem tapi tangannya ngerjain nyetrika misalnya atau sambil nyuci, jadi tidurnya itu nggak fokus gitu. Ada nggak ada kan? Tapi kalau lagi tidur fokus tidur kan. Nah coba sekarang hitung waktu tidur teman-teman sama waktu di PTBS banyakan mana? Yang benar-benar ya tidur itu kan semua badan tidur kan. Nah sekarang ngerjain PTBS yang kata teman-teman, saya udah ngerjain PTBS Kang. Hitung coba ngerjain PTBS yang fokusnya berapa lama? Fokus nggak mikirin yang lain, PTBS to gitu.
Misalnya promosi prospek itu berapa lama itu? Jangan sampai ngerjain PTBS 5 menit, langsung main HP lagi, scroll TikTok lagi, nonton cewek joget. Itu mah nggak fokus. Kan kita tidur nggak mungkin lagi tidur tahu-tahu bangun sambil ngepel, kan nggak bisa, tidur mah tidur. Nah, saya yakin ya, yang belum sukses kan berarti lalainya tuh gitu, nggak fokus. Di PTBS-nya nggak mungkin 8 jam itu PTBS. Pasti di PTBS tahu-tahu ada teman ngajak nongkrong, itu nggak, berarti belum fokus. Udah tutup buku sekarang. Ya Allah, saya belum sukses, salah saya. Bukan salah mentor saya. Sayanya nggak pernah fokus, sibuk kerja, ya sibuk tidur, sibuk main, sibuk nongkrong. Belum sungguh-sungguh di PTBS-nya. 2024 Desember ini saya berkomitmen. Saya akan sungguh-sungguh, ya waktu saya akan siapkan buat PTBS 8 jam dalam satu hari. Walaupun 8 jam dalam satu hari masih ada 16 jam tuh. Terserah mau dipakai kerja kayak 16 jam di kantor, terserah. Tapi 8 jam please di PTBS. Konsisten. Untuk 3,67 miliar teman-teman di tahun depan. Untuk motor, mobil, rumah miliaran buat anak cucu kita di tahun depan. Saya mau komitmen. Tahun depan bantu saya dapat 3,67 miliar pertama. Bantu saya siapin timnya. Pokoknya lebaran saya pengen pakai mobil, ya Allah bantuin saya. Dan bantu juga mitra-mitra saya untuk sukses di PTBS. Saya akan komitmen ya ngerjain PTBS ini sungguh-sungguh, dan saya akan nge-mentorin semua mitra saya. Kalau perlu saya ngisi Zoom, saya ngebina semua mitra saya walaupun dia online hampir setiap hari. Bismillah. 2025 lihat. Ya, nggak usah nunggu nanti pensiun, nggak usah nunggu nanti pulang kerja ya. Dari sekarang teman-teman kerjain. Ya, walaupun kita masih di kantor lagi istirahat, bisa nih konten bentar gitu. Bisa nih telepon mitra saya sebentar. Ngasih semangat buat mitra saya. Yang baru daftar pasti perlu motivasi nih dari saya gitu. Bisa nih ikutan Zoom dulu nih pulang kerja nih. Capek sih, tapi nggak apa-apa lah, ada kopi, minum kopi dulu, tidurnya nantilah jam 11 gitu. Kurangin waktu tidur kita. Udah, siapin ya. 2024 ini terakhir. Bulan ini teman-teman komitmen yang kuat buat 2025. Untuk rumah 1 miliar, buat istri anak-anak kita, suami anak-anak kita, untuk mobil 1,5 miliar, buat keluarga kita kalau mudik, ya, kalau silaturahmi, ya, buat penghasilan puluhan sampai ratusan juta, buat menjadi miliarder Sahara. Siap? Bismillah ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di Zoom hari ini istiqomah. Di Desember 2024 ini udah benar-benar sungguh-sungguh kayak PTBS-nya. Mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan sama Allah proses belajarnya. Mau presentasi setiap hari, mau istiqomah konten setiap hari, mau prospek setiap hari, ke depan bisa closing setiap hari. Mudah-mudahan teman-teman semua di 2025 yang belum punya motor bisa kebeli motor. Yang belum punya mobil bisa kebeli mobil. Yang belum punya rumah bisa kebangun rumah impiannya. Yang belum bisa berangkat umroh dan haji 2025, kita semua bisa berangkat umroh dan haji bareng keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.